Shalom, jumpa kembali melalui acara streaming on air pada saat ini. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan segera memulai acara ibadah istimewa pada saat ini. Baik, saya jemput kita bersama-sama berdiri, mari kita akan awali ibadah ini dengan doa votum. Adapun pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan, yang telah menciptakan langit bumi dengan segenap isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian, anugerah dan sejahtera dari Bapa surga dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan bantuan Roh Kudus, kami tahbiskan kebaktian streaming pada saat ini. Haleluya. Katakan bersama, amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau sembah Tuhan lebih dahsyat lagi, karena kita yakin dan percaya Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa dahsyat. Hari-hari ini kita boleh melihat dan merasakan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Angkat pujian buat Tuhan pagi hari ini. Kita yakin dan percaya dimanapun kita berada, kita satu di dalam Tuhan. Haleluya. Kami angkat pujian bagi Engkau Tuhan, karena Engkau layak ditinggikan. Kami angkat pengagungan kami bagimu Yesus, karena Engkau Tuhan yang luar biasa atas kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Ajaib kuasa-Mu, ajaib kebesaran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mulia nama-Mu Yesus, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan layak dipuji. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
Sungguh ajaib kebesaran-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan hanya pujian dan penyembahan yang kami berikan bagi Engkau Tuhan. Hari ini setiap keberadaan kami percaya Tuhan tahu persis. Dan kami percaya tangan-Mu ya Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap keberadaan kami hari ini. Dan telinga-Mu Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seru permohonan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada bagi setiap kami dimanapun kami berada. Engkau ada bagi setiap kami apapun keberadaan kami Tuhan. Dan kami percaya lawatan-Mu, jamahan-Mu ada bagi setiap kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Engkau melawat setiap Ku
Ibu Saudara, dimanapun Anda berada di rumah masing-masing, sebelum kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini, mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat kami berada di rumah, kami masih boleh beribadah, memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Urapi Tuhan Yesus setiap kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Roh Kudus, Engkau yang akan menerangi setiap hati kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu. Tidak hanya mengerti, tapi kami juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau pada tahun ini tema di gereja kita adalah tentang keluarga. Dan pada bulan ini temanya adalah menjadi keluarga yang sehat dan kuat jasmani dan rohani. Saya akan membacakan di dalam Mazmur 133. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kata rukun ternyata menjadi satu syarat kalau kita ingin diberkati. Jadi kalau keluarga kita ingin diberkati baik jasmani ataupun rohani, seperti Mazmur 133 ayat 3 yang B, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya, kuncinya adalah rukun. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajukan pertanyaan. Ketika Anda sedang berkeluarga saat ini, duduk bersama suami, istri, anak-anak, Anda mau duet atau duel? Anda mau pilih yang mana? Duet atau duel? Kalau Anda memilih duel, enggak diberkati Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau duet, berarti Anda pasti diberkati. Nah, keluarga yang sehat itu tidak turun dari langit Bapak Ibu Saudara. Keluarga yang sehat itu dibangun bersama-sama. Sekali lagi, keluarga yang sehat itu dibangun bersama-sama. Makanya dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49, di sana diceritakan bagaimana gambaran orang yang membangun itu seperti orang yang bijaksana. Tidak hanya mendengarkan saja, tetapi melakukan firman. Itu keluarga yang bijaksana. Dan ketika menghadapi satu badai, keluarga yang dibangun atas dasar firman dan melakukannya, maka tidak akan goyah. Berbeda dengan keluarga yang dibangun atas dasar fondasi yang rapuh, mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Ketika badai datang, maka bisa dikatakan tidak mampu menghadapi badai ketika menyerang tersebut. Jadi keluarga adalah satu hal yang sangat penting bagi Tuhan. Kalau kita membaca Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24, Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri bagaimana sebuah blueprint Allah tentang keluarga. Allah sangat mencintai keluarga. Maka tidak mengherankan Bapak Ibu Saudara kalau keluarga itu memainkan satu peran penting dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, saya membayangkan pada saat gereja mula-mula, gereja Yerusalem memecahkan roti, kemudian dilanjutkan dengan pengajaran di masing-masing rumah, di masing-masing keluarga. Nah, hampir sama dengan sekarang Bapak Ibu Saudara ya, keluarga-keluarga mengadakan ibadah. Ini satu hal yang sangat menarik, karena di dalam keluarga kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi melakukannya. Nah, mari kita lihat, apa itu keluarga? Menurut Departemen Kesehatan, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga, yaitu suami, istri, dan beberapa orang yang tinggal dalam satu atap dan saling ketergantungan. Saling ketergantungan Bapak Ibu Saudara. Jadi dibutuhkan satu sama lain saling, sekali lagi saling. Artinya sama-sama. Nah, kalau kita kembali di dalam Mazmur 133, bahwa dalam persaudaraan yang rukun, kesanalah Tuhan perintahkan berkatnya.
Dalam bahasa Inggris menggunakan satu kata yang menarik yaitu unity. Saya akan mencermati, menyoroti tentang hal ini Bapak Ibu Saudara. Betapa pentingnya sebuah unity. Yang pertama, unity is about relationship. Unity, kesatuan, kerukunan itu berbicara tentang relationship. Tentang sebuah hubungan di antara keluarga, di antara anggota-anggotanya. Tuhan Yesus berkata begini dalam Yohanes 17 ayat 21. Jadi hidup dalam kerukunan adalah kehendak Tuhan. Yesus berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Bapak Ibu Saudara lihatlah bahwa Yesus sendiri menginginkan setiap kita memiliki unity sama seperti Bapa dan Tuhan Yesus. Matius 22 ayat 37 sampai 39 sebuah relasi yang dibutuhkan. Unity is about relationship. Ayat ini berkata begini, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama berbicara tentang unity adalah relasi kita dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah. Hari-hari ini kita tidak banyak kegiatan. Saya membaca beberapa status ya. Hidup urip kui mangan turu katanya hari-hari ini. Ya jadi bangun, makan, tidur lagi. Setelah tidur, lapar, makan lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, hanya semacam itu. Saya katakan jangan sia-sia Bapak Ibu Saudara kalau hidup hanya demikian. Miliki satu relasi dengan Allah, sembah Dia, memuji Dia. Satu survei yang dilakukan oleh Dr. James Dobson terhadap pasangan suami istri yang berhasil menjalin hubungan suami istri yang langgeng, yang panjang dan bahagia, ada lebih 600 orang memberikan pendapat. Dan mereka berpendapat bahwa keluarga Kristen yang memiliki hubungan yang langgeng adalah berpusatkan kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, engkau yang saat ini bersama dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, ayo kita miliki satu relasi dengan Yesus. Kita percaya ada peran Roh Kudus dalam setiap keluarga. Apa peran Roh Kudus? Dia menghibur. Saat ini mungkin ada di antara engkau yang sedih, yang susah, cemas, khawatir, ragu-ragu, bahkan bimbang, takut. Mari datang berdoa. Ada Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan kepada kita. Bahkan Roh Kudus meneguhkan kita. Imannya mungkin mulai goyah. Iman kita mungkin mulai ragu-ragu Bapak Ibu Saudara. Tapi ada Roh Kudus ketika kita datang kepada Tuhan. Nah, Dia juga membimbing dan mengarahkan. Karenanya minta kepada Dia. Miliki relasi yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, relasi dengan sesama, tentunya dengan suami, dengan istri. Ada satu pesan firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Mungkin suami kita saat ini tidak bisa memberikan penghasilan seperti biasanya. Tetapi seorang istri harus tetap tunduk, harus tetap menghormati. Yang kedua, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kalau engkau ingin diberkati Bapak Ibu Saudara, para suami tetap kasih istrimu. Mungkin istri kita karena bertambahnya usia sudah berubah. Dulu langsing, sekarang langsung. Dulu imut-imut, sekarang amit-amit mungkin ya. Karena kondisinya sudah sakit, sudah rentan, sudah tua. Tetap kasihi dia. Jangan tinggalkan istri kita. Karena ini firman Tuhan. Yang ketiga, anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Anak-anak, hormati. Jangan berani, jangan membantah, jangan melawan orang tua. Enggak dapat berkat. Tetapi kalau ingin diberkati, mari hormati orang tuamu. Baik, yang kedua Bapak Ibu Saudara, unity is strength.
Sebuah kerukunan itu adalah sebuah kekuatan. Ketika ada kerjasama tim, ada kolaborasi, maka hal-hal indah akan dapat diperoleh. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ada kekuatan, ada strength. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersatu, hidup rukun, kita memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Jangan izinkan musuh melawan kita. Musuhnya bukan sesuatu yang besar, tetapi rubah-rubah kecil. Ya, kalau kita membaca di dalam ayat Pengkhotbah di Pengkhotbah berkata begini, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang hal-hal kecil bisa membuat hubungan kita bisa jauh, ya. Kita bisa salah paham. Hal-hal kecil, hal-hal sepele itu bisa membuat kekuatannya goyah. Tetapi pada saat ini kabar baiknya, mari saling mengampuni, mari saling mengasihi, saling mendoakan. Kita bisa melakukan kesalahan, tetapi kita juga harus bisa saling mengampuni. Sehingga kembali unity itu terbangun dalam keluarga kita. Yang ketiga, unity is guarantee of victory. Unity is guarantee of victory. Kesatuan, kerukunan adalah jaminan untuk kita beroleh kemenangan, untuk kita diberkati Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita membangun unity, membangun sebuah persaudaraan yang rukun, kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkatnya, katakan amin. Pada saat ini ketika engkau berunity, percayalah berkat Tuhan dicurahkan. Kita mungkin berkata, aku enggak kerja, aku sudah enggak memiliki penghasilan seperti biasanya. Percayalah, ketika kita unity, berkat Tuhan dicurahkan. Mazmur 133 ayat 3b, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkatnya apa? Diumpamakan seperti minyak. Ya, minyak dalam tradisi perjanjian lama dipakai untuk sesuatu yang bernilai sakral, kudus. Misalnya apa? Untuk mengurapi imam. Itu minyak. Kemudian minyak juga melambangkan kesukaan, ya, sukacita. Keluargamu akan ada sukacita kalau ada unity. Artinya kerukunan, persatuan, menjaga kekudusan jemaat dan kesukaan mengalir atas suami, atas istri, atas anak-anak. Ada damai sejahtera. Itu berkat. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, berkatnya apa? Seperti embun yang melambangkan penyegaran kehidupan. Berkat dan kehidupan sebagai dampak positif kerukunan akan terpancar dan dialami oleh mereka yang hidup dalam kerukunan. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkat jasmani, berkat rohani akan kita alami. Mari minta kepada Roh Kudus hikmatnya. Karena apa? Iman tanpa perbuatan mati. Kita mungkin mengharapkan berkat jatuh dari langit. Ya Bapak Ibu Saudara, waduh kalau begitu aku nggak usah bekerja lah, aku duduk diam saja. Enggak Bapak Ibu Saudara, iman tanpa perbuatan itu mati. Di tengah situasi pandemi seperti ini, mari kita minta hikmat Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kreativitas, yang menciptakan sesuatu yang baru. Roh Kudus akan memberikan kita inovasi-inovasi. Mungkin kita memiliki satu pekerjaan tetapi Roh Kudus bisa memberikan hikmat sehingga muncul inovasi baru. Dan yang ketiga, kita jeli melihat peluang yang ada saat ini. Salah satu teman berkata, Pak Sam, aku hari-hari ini gak bisa buka usaha karena dia punya catering Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus saya lakukan? Saya berkata, Bu, berdoa minta hikmat Tuhan. Tuhan berikan satu pencerahan, satu ide yang baru untuk membuat masker Bapak Ibu Saudara. Ya jadi dia banting setir, biasanya bikin sayur mayur dan lain sebagainya. Sekarang dia bikin masker. Dan kemarin dia cerita, Pak Sam, puji Tuhan, saya diberkati. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, pada saat ini mari jaga kerukunan,
Jangan saling menyalahkan. Kalau mungkin ada kesalahan, ada persoalan, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengampuni kita, Tuhan sanggup menolong kita, karena kita percaya bahwa Tuhan sendiri menyukai adanya kesatuan. Mungkin kita berpikir bahwa kita ada perbedaan. 1 Korintus 12 ayat 14 berkata, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Tubuh kita ini terdiri atas banyak anggota, Bapak Ibu Saudara. Dan masing-masing memiliki fungsi yang luar biasa. Suami punya fungsi, istri punya fungsi, anak-anak juga punya fungsi. Makanya ayo, hari-hari ini kita bisa bekerja sama. Kalau istri kita sudah bebersih ya, anak-anak kita sudah menolong, suami jangan ongkang-ongkang Bapak Ibu Saudara, khususnya para suami. Ya, jangan duduk diam kemudian ya leyeh-leyeh, enggak, bantulah istri kita, bantulah anak-anak kita. Mungkin dia saat ini sedang belajar di rumah, ya bantu dia. Mungkin melalui hal yang bisa kita ketahui, kita bisa saling bekerja sama karena kita tahu dalam persaudaraan yang rukun, kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkatnya. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu memberikan kerukunan atas setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur buat saat ini Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Meskipun kami hanya bisa mendengar dan melihat melalui YouTube, melalui WhatsApp dan lain sebagainya, melalui Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Tetapi kami masih tetap bersyukur sebab kami masih diizinkan Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah kerukunan terus Kau berikan bagi pasangan suami istri dan anak-anak. Tuhan memberkati keluarga, memberkati usaha mereka. Tuhan memberikan hikmat yang baru untuk mereka bisa menciptakan sesuatu ya Tuhan, sehingga mereka bisa diberkati. Bapa, kami bersyukur dalam kerukunan kami boleh menjalin relasi dengan Tuhan dan dengan sesama, dengan suami, dengan istri. Kalau ada di antara suami istri, anak-anak yang mulai ada masalah, ada miskomunikasi, ada persoalan, rukunkan kembali Tuhan. Oh Bapa, hamba-Mu berdoa biarlah mereka boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Karena kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat-Nya. Kami percaya dalam kerukunan ada kekuatan dan kami bersyukur Tuhan dalam kerukunan kami diberkati. Jika ada jemaat-Mu yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa bilur-Mu disembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang mulai putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru, anggur yang baru, sukacita yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah COVID-19 ini segera berlalu. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Jika Tuhan berkenan, akhir Mei 2020 ini, COVID-19 ini boleh berlalu dari negara kami. Dalam nama Yesus, kami mohon dengan penuh kemurahan yang daripada-Mu ya Bapa. Berkati pemerintah kami dalam mengatasi COVID ini, boleh segera berlalu. Dalam nama Yesus, Kau juga memberkati Bapak Ibu Gembala dan juga jemaat semuanya, diakon, para majelis, para pengerja, serta umat-Mu GIA Pandian Lamper. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman yang disampaikan Bapak Samuel Agus Santoso. Kami atas nama Gembala Sidang, Majelis Rohaniwan dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samuel Agus Santoso yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan menyampaikan beberapa pengumuman. Ibadah hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 masih akan dilakukan secara daring pukul 7 pagi melalui link www.youtube.com atau di channel YouTube GIA Pandian Lamper. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Suroto. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, bisa diberikan melalui kotak yang sudah disediakan di ruang aula gereja, atau bisa ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 2521229774 atas nama Elizabeth atau Suci Hartini,
atau bisa menghubungi salah satu diaken untuk dilayani di rumah. Kami Gembala Sidang, Majelis, dan Rohaniwan mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 20 hingga 26 April. Semoga menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dimohon untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan, menjauhi kerumunan massa, dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Kita akan akhiri ibadah kita. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samuel Agus Santoso dan seluruh tim yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang dengan hormat Bapak Gembala Sidang untuk menutup ibadah ini dengan doa persembahan dan doa berkat. Wow, amazing saudara. Berkat Tuhan yang luar biasa yang telah disampaikan rohaniwan kami, Bapak Samuel Agus Santoso, jadi berkat yang luar biasa. Baik, mari kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa untuk persembahan, kita berdoa untuk yang ber-HUT, dan juga doa berkat. Kita masuk dalam doa. Bapa Sorga, Tuhan Yesus, kami bangga, bahagia, sekaligus bersuka cita untuk lawatan-Mu yang istimewa pada saat ini. Terima kasih Tuhan, bila persaudaraan yang rukun, keluarga yang rukun, Tuhan akan perintahkan berkat, baik itu berkat jasmani, kesehatan, berkat ekonomi, keuangan, dan lebih-lebih berkat rohani berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Samuel Agus Santoso menjadi alat yang qualified. Tuhan pakai terus untuk bersama-sama kami hamba-hamba Tuhan pengembalaan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah dikorbankan, baik itu melalui transfer, melalui persembahan khusus. Tuhan kuduskan setiap rupiah dan berkati dua bendaharawan kami sehingga dapat mengelola keuangan gereja dengan baik dan benar, sehingga kebutuhan betapa besar, betapa banyak, bahkan tak terduga. Tuhan jiwa jireh yang sanggup melimpahi dengan luar biasa, sehingga kami tidak pernah kekurangan suatu pun. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang berkenan dengan HUT mereka, mulai 19 April yang lalu, sampai hari ini 26 April. Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati usaha pekerjaan, berkati pendidikan, dan berkati pelayanannya semakin indah. Terpuji nama Bapak, dan apabila sebentar kami akan mengakhiri acara ibadah ini, tangan-Mu terkedang atas kami, demi nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kami ajak sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan yang Tuhan amat sangat kasihi, kembalilah pada aktivitas-Mu, pada pekerjaan-Mu, pada pendidikan-Mu, dan terutama kepada pelayanan-Mu. Biarlah anugerah dan sejahtera dari Bapa surga, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan abadi melalui Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai kami masing-masing, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Katakan bersama, amin.